dosa-dosa besar, kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-10, Al-Kabiratu Al-Ashiratu. Dosa besar yang ke-10 ini adalah berkaitan dengan iftar Ramadhana bila udhrin wala rukhsah, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i dan tanpa ada keringanan. Karena kita tahu jika sekiranya ada alasan yang syar'i dan ada rukhsah, ada keringanan, karena memang kita tahu ada golongan-golongan yang diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah golongan orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti ketika dia sehat walafiat, hendaknya dia mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan dikarenakan sakit. Golongan yang kedua adalah musafir. Ketika dia melakukan perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri dan secara fisik dia lemah, tidak sanggup untuk berpuasa, maka utamanya dia tersebut membatalkan puasanya dan dia boleh untuk tidak berpuasa dikarenakan dia tersebut musafir yang tidak sanggup secara fisik untuk berpuasa. Golongan yang ketiga adalah lansia, ya, orang tua, ya, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak sanggup lagi secara fisik untuk berpuasa. Tiga golongan ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian ini sakit yang membuat kalian tidak sanggup untuk berpuasa, maka silahkan, ya, engkau atau Anda tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sudah sehat, tolong dibayar, tolong diqadha puasanya tersebut. Atau safar, melakukan perjalanan jauh, tidak sanggup secara fisik untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti sekembalinya dia ke tanah airnya, ke kotanya, maka hendaknya dia membayar utang puasanya yang dia tidak berpuasa ketika dia safar tersebut. Pada ayat yang sama, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184, Allah juga menyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berbicara tentang para lansia yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Kata beliau radhiyallahu anhuma, asy-syaikhu wasy-syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Orang yang sudah lanjut usia, baik laki ataupun perempuan, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, bahkan utang puasanya tersebut diganti dengan membayar fidyah, memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Golongan yang keempat, kelima, dan keenam, ini para wanita. Golongan yang keempatnya itu adalah perempuan haid dan nifas. Karena kita tahu haid dan nifas itu adalah sebagai pembatal ibadah siam. Jadi para ulama sepakat bahwasannya untuk empat hal ini adalah sebagai pembatal ibadah siam atau ibadah puasa. Yang pertama yang sepakat adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum di siang Ramadan secara sengaja. Kemudian yang kedua al-jima'u amdan, melakukan hubungan intim, hubungan suami istri di siang Ramadan secara sengaja. Yang ketiganya yang sepakat ulama adalah haid wa nifas. Tambahan dari mayoritas ulama adalah al-huqn al-ghidhaiyah, suntikan-suntikan yang tujuannya itu untuk suplemen, untuk mengenyangkan perut. Itu pun juga termasuk pembatal daripada ibadah siam. Sedangkan selain daripada empat ini, para ulama berikhtilaf dan berdebat apakah itu sebagai pembatal daripada ibadah siam ataukah tidak. Seperti muntah secara sengaja, ya, itu terbagi menjadi dua pendapat.
Ada yang mengatakan bahwasanya muntah secara sengaja itu sebagai pembatal ibadah siam. Mereka membawakan hujjah dan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara sengaja maka hendaknya dia mengqadha ya puasanya. Artinya muntah secara sengaja membatalkan ibadah siam. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Kenapa? Mereka mengatakan dalil yang dibawakan oleh pendapat yang pertama itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan itu bertentangan dengan fatwanya perawi hadis tadi itu, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika ditanya tentang masalah yang keluar di mulut itu, termasuk muntah, apakah membatalkan ibadah siam ataukah ibadah puasa? Kata beliau, yang membatalkan ibadah puasa itu madakhala, apa yang masuk, ya, bukan apa yang keluar, kata beliau radhiyallahu an. Ala kulli hal, itu pembahasan Ramadan sudah lewat, ya kan. Ini sekedar tambahan ilmu. Kebetulan kita katakan di bab di dosa besar yang ke-10 ini berkaitan dengan orang yang secara sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i dan tanpa ada rukhsah, keringanan. Golongan yang kelima, perempuan hamil. Dan golongan yang keenam adalah perempuan yang menyusui. Al-hamil wal-murdi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi as-siyam." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala mengizinkan musafir untuk meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Jadi kalau kita safar itu sunnahnya apa? Meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat, zuhur, asar dan isyanya. Dan sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar keluar kota atau keluar negeri, tidak mengapa buat kalian tersebut untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan Allah Jalla wa'ala mengizinkan perempuan hamil dan perempuan menyusui untuk tidak berpuasa. Bahkan ya, perempuan hamil dan menyusui tersebut boleh untuk mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah jika dia memang tidak sanggup untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Memang kita akui dalam masalah perempuan hamil dan menyusui dalam pelunasan utang puasa itu bagaimana? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan, ya, pendapat yang pertama, si perempuan hamil dan perempuan menyusui itu dia selain bayar fidyah juga bayar ya utang puasanya dengan berpuasa lagi. Jadi ada 2. Puasa sekaligus fidyah atau fidyah sekaligus puasa. Nah, ini pendapat kita katakan bertentangan lah dengan hujjah dan dalil dan pasti memberatkan buat para wanita. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama, yaitu mereka berpendapat perempuan hamil dan perempuan menyusui itu ya melunasi utang puasanya dengan puasa. Dengan puasa. Wa antasumu khairul lakum. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 184. Ya, tetapi kita bisa bertanya kepada pendapat yang kedua ini. Kapan puasanya? Kapan puasanya? Karena kita tahu perempuan hamil. Kebiasaannya berapa bulan? 9 bulan. Plus ditambah nanti menyusui. Paling lamanya 2 tahun. Padahal kita tahu pelunasan utang puasa itu berapa bulan? 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir Sya'ban. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Mengatakan cukup dengan fidyah saja. Jadi perempuan hamil dan perempuan menyusui itu cukup mereka itu membayar fidyah. Dengan mereka membayar fidyah itu sudah dianggap lunas utang puasanya. Naam. Dan mereka membawakan juga dalil dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184 tadi. Ya, ayat 184 surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Yang tidak sanggup berpuasa secara fisik itu ada 3 golongan. Ya, atau ada 4 golongan lah kita katakan. Ada 4 golongan. Pertama, lansia. Yang kedua, orang yang sakit permanen. Yang ketiga, perempuan hamil. Yang keempat, perempuan menyusui. Dan itu dikuatkan dari asar Abdullah ibnu Umar ketika putri beliau dalam kondisi hamil, ya, memaksakan puasa, muntah-muntah. Disuruh oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab untuk membatalkan puasanya. Wa abtiri, wa at'imi miskina. Ya, tolong engkau wahai putriku, batalkan puasamu dan berikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin itu tidak lain adalah sama dengannya apa? Fidyah. Nah, jadi uzur syar'i atau keringanan itu kita katakan itu ada pada 6 golongan ini. Orang yang sakit, yang tidak sanggup untuk berpuasa, musafir yang tidak sanggup untuk berpuasa, lansia yang sudah tidak sanggup berpuasa. Ya, jadi lansia itu pun juga ada kategorinya, tidak sanggup berpuasa. Ada orang tua, umur 83 tahun. Ya, ada orang tua yang kedua, umur 75 tahun. Yang 75 sakit-sakitan, sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dia punya rukhsah untuk tidak berpuasa. Selain dia tersebut sakit, yang kedua dikarenakan dia lansia. Yang 83 ini secara fisik masih kuat, sanggup berpuasa. Dan itu kita dapatkan dari anggota-anggota keluarga kita itu. Umurnya ada yang 83, ada yang 84, bahkan ada yang 85. Sanggup secara fisik untuk berpuasa. Dan memang kuat. Maka dia tersebut masih apa? Masih wajib untuk berpuasa. Nah, golongan yang keempat perempuan haid dan nifas. Kemudian golongan yang kelima perempuan hamil. Golongan yang keenam adalah perempuan yang menyusui. Nah, ini yang disebutkan boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan kalau ada uzur syar'i, ada keringanan, yaitu 6 golongan tadi itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ya ayat dan juga hadis Nabi SAW yang sudah kita bacakan tadi. Taib ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim An-Nur Kasagaya yang selalu dalam lindungan Allahu Jalla Jalaluh. Kita ingin mencoba lebih fokus kepada apa yang kita bahas. Dosa besar seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, tanpa rukhsah, tanpa keringanan, dan tanpa udzur syar'i. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita ini bukan tergolong dari 6 tadi itu, berarti kita termasuk orang yang tidak berpuasa secara sengaja. Ketika kita tanya, antum kok enggak puasa? Antum tidak? Antum tidak, masih muda kok? Ya, antum haid? Enggak, antum laki-laki, kan seperti itu. Walhasil kita katakan enggak ada rukhsah. Tahu-tahu antum membatalkan puasa antum atau tidak berpuasa secara sengaja di bulan Ramadan. Ini kita katakan ya itu dia kategorinya masuk dosa besar. Di sini nih ada beberapa dalil yang dibawakan. Ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Yang dhaif ya kita bacakan di sini, beliau membukanya dengan hadis ya yang disebutkan, kita katakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaibah, kemudian Al-Imam Ibnu Huzaimah, Ad-Darimi, Daruqutni, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Bunyi hadisnya begini. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahar walau sawamahu." Hadza lam yasbut. Barang siapa yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i, bukan juga keringanan, maka dia tersebut tidak sanggup untuk membayar utang puasa yang 1 hari tadi, walaupun dia berpuasa selama 1 tahun full. Ini dikatakan oleh para ulama, ini ya tidak hadisnya dhaif. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu
penjelasnya adalah kitab Fathul Bari. Yang menyusun kitab Fathul Bari itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil ilmu hadis, ya kan? Pemimpinnya orang yang beriman dalam masalah ilmu hadis. Kata beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa fihi ittirabun, ya, bahwasannya dalam hadis ini ada goncangan. Maksudnya itu bagian daripada ungkapan doib, ya. Dan disebutkan di dalam apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni dengan dengan bentuk yang berbeda atau gambaran yang berbeda, tapi tetap nilainya tersebut dhaif. Naam. Taib. Wa qala Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan hada hadis dhaifun. Ini hadis apa? Dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa apa? Dijadikan sebagai hujjah. Naam. Dan itu ya disebutkan oleh para ulama tentang kedhaifan hadis ini, karena kita tahu berkaitan tentang seputar Ramadan ini banyak sekali hadis-hadis dhaif yang beredar, ya kan? Seperti itu, termasuk berkaitan dengan masalah hadis-hadis ancaman. Berdasarkan hadis-hadis ancaman juga banyak sekali yang sifatnya tersebut dhaif tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Setahu saya sekali lagi dengan kemiskinan ilmu yang saya miliki berkaitan tentang masalah ancaman bagi orang yang tidak berpuasa secara sengaja di bulan Ramadan, itu cuma satu hadis, ya, yang menjelaskan itu. Hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata atau bertutur, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau bercerita tentang apa yang beliau alami. Jadi ceritanya beliau bermimpi. Dan ingat, mimpinya Nabi SAW itu adalah apa? Wahyu dari Allahu Jalla Jalaluh. Kata beliau, bainama ana naim, ketika aku tengah tertidur lelap, atani rajulani fa akhadha bi dhabu'i fa'ataya bi jabalan wa'aran. Ketika aku tertidur lelap, aku mimpi, ya, aku didatangi oleh dua orang laki-laki di dalam mimpiku tersebut. Kemudian dua orang laki-laki tersebut membawaku ke suatu, ya, gunung yang sangat luar biasa tingginya. Faqala, kedua laki-laki tadi mengatakan kepadaku, is'ad, ya, dakilah wahai Muhammad gunung ini. Faqultu inni la atiquhu, kata Nabi Muhammad, aku tidak sanggup untuk mendaki ini gunung. Faqala, kedua laki-laki tersebut mengatakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, sanusahiluhu laka, kami akan memudahkan engkau untuk mendaki gunung ini. Fasa'idtu, kemudian kata Nabi Muhammad, aku daki itu gunung. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal idza bi aswatin syadidatin, ketika aku sudah berada di puncak gunungnya, aku mendengar suara teriakan orang-orang yang ketakutan. Qultu, aku pun bertanya kepada dua laki-laki yang membawa aku tersebut, ma hadil aswat, suara apakah gerangan ini? Qalu hadza wa'u ahlin nar, kata laki-laki berdua tersebut, atau kata dua orang laki-laki tersebut, ini adalah penghuni, suara-suara penghuni api neraka. Summan talaqabi, kemudian ditampakkan kepadaku tentang neraka. Ini masih dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqatan asdaquhum tasillu asdaquhum damman. Aku lihat, ya, mereka tersebut bergelantungan, kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian yang aku lihat, mulut mereka tersebut dirobek, dia dimasukkan benda yang tajam sehingga mengeluarkan darah yang sangat mengerikan lagi menjijikkan. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, man haula? Siapa itu? Mereka yang diadab, disiksa begitu perih, begitu sadis, begitu, ya, pedih, ya. Siapa mereka ini? Dosa apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia sampai disiksa dan diadab seperti itu,
ya, luar biasa ganasnya, sadisnya. Qala, kemudian ya salah satu dari mereka berkata, ya, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Itu mereka diazab, disiksa seperti itu dikarenakan mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka tersebut adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Artinya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ada yang mengartikan puasa wajib itu kan ada 3. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Antum nazar nih, jika sekiranya antum jadi beli toko di daerah sana, antum ingin puasa, ya, qadarallah takdirnya antum mendapatkan anugerah tersebut, toko bisa terbeli, berarti antum harus menjalankan nazar antum, yaitu apa? Puasa 1 hari. Kalau antum tidak berpuasa, antum dosa besar. Yang kita katakan yang ketiga puasa kafarat, ya, seperti misalnya orang yang bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluh, ya, kemudian tapi dia dusta, demi Allah aku tidak melakukan itu, padahal melakukan. Nah, ini kan dosa besar. Tebusan dosanya gimana? Selain bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, dia membayar kafarat, membayar tebusan dosa, ya, memilih 1 di antara 3 berikut ini. Memberikan makan kepada golongan fakir miskin, makanan yang artinya sesuai dengan selera dia. Kemudian yang kedua, memberikan pakaian yang bisa untuk dibawa untuk sholat atau membebaskan budak. Fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Enggak sanggup, ya, faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. 1 di antara 3 tadi enggak sanggup, maka dia harus berpuasa 3 hari. Nah, puasa ini disebutnya puasa apa? Kafarah. Jelas ya? Sama seperti seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan istri di siang Ramadan. Dia dosa besar. Ya. Kalau istrinya mengiyakan juga, dia dosa besar. Seperti itu, sama-sama oke. Nah, dua-duanya secara otomatis puasanya batal karena melakukan hubungan intim di siang Ramadan. Suaminya berdosa, istrinya juga berdosa. Ya, dan dia wajib untuk mengqadha puasa yang dimana pas waktu Ramadan dia melakukan hubungan intim itu, yang 1 hari itu dia batalnya puasanya dia itu karena melakukan hubungan intim. Suaminya wajib untuk mengqadha, istrinya juga wajib. Tapi yang membayar kafarat siapa? Dua-duanya atau cuma sebatas suaminya saja? Ya kan? Suaminya saja. Meskipun yang ngajak istrinya. Ya kenapa antum iyakan sebagai suami padahal antum pemimpin rumah tangga? Kan seperti itu. Nah, jadi ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW berkaitan tentang keadaan dia yang tersungkur di dalam pelukan istrinya di siang Ramadan. Ya Rasulullah, halaktu, mati aku, binasa aku. Subhanallah, para sahabat ridwanullah ajmain ketika mereka itu melakukan satu dosa, itu seperti awan hitam, ya, seperti langit itu runtuh. Ketakutan yang sangat luar biasa. Seperti seakan-akan mati, binasa. Kenapa? Kata Nabi SAW, ma'ahlakaka, apa yang mengakibatkan engkau binasa? Ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, aku terjatuh dalam pelukan istriku di siang Ramadan. Kata Nabi SAW, ya, bebaskan budak, a'ti raqabatan, bebaskan budak. Ya Rasulullah, aku orang fakir miskin, gak punya budak. Lam ajid, aku gak punya budak. Kalau begitu kata Nabi SAW, sum syahraini mutatabi'aini. Ya, ketika membebaskan budak, a'ti raqabah, gak sanggup. Ya, membebaskan budak gak sanggup, kata Nabi kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut ini puasa apa? Kalau kafarat, tebusan dosa. Kata sahabat tersebut, inilah atiqah. Aku enggak sanggup ya Rasulullah. Ibarat kata, ini bahasa saya ya, yang 1 bulan aja kecolongan, apalagi yang 2 bulan.
Subhanallah. Kalau begitu kata Nabi SAW, at'im sittina miskina. Berikan makan 60 orang fakir miskin. Nah ini kan kafarat ini. Berkaitan dengan apa? Kafarat. Ya jadi itu puasa kafarah. Nah itu juga wajib kalau antum memang ada sesuatu perbuatan dosa yang memang di situ ada kafaratnya. Ya itu wajib juga untuk jalankan puasa. Tapi pembahasan kita itu kan berkaitan dengan puasa Ramadan. Seperti itu kira. Nah, tapi ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah juga membawakan hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 233. Ini hadis sahih. Cuma hadis ini sebenarnya enggak ada kaitan dengan masalah sanksi atau hukuman atau keterangan berkaitan dengan orang yang meninggalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan. Ini cuma sekedar kita katakan spirit motivasi agar kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini berkaitan dengan keutamaan Ramadan malah. Yaitu salah satu keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan itu kan menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan di sini, kita bacakan saja hadisnya, as-salawatu al-khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadana kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Salat yang 5 waktu nih, itu penghapus dosa. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu harus bertaubat. Taubatan nasuha dirangkai dengan 3 syarat yang sudah kita jelaskan. Pertama, dia harus ikhlas bertaubatnya. Yang kedua, ada rasa nadam, rasa penyesalan, kenapa sampai melakukan perbuatan itu dosa. Yang ketiga, al-azam, punya tekad untuk tidak mau lagi melakukan itu perbuatan dosa besar. Nah yang keempat itu berkaitan dengan hartanya orang. Dulu pernah mencuri barangnya orang, maka barang itu dikembalikan kepada orang tersebut, atau yang senilai, yang sebanding dengan barang yang dia ambil tersebut, atau kita katakan ya meminta ya dihalalkan, seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan manusia dengan manusia. Tapi kalau untuk ya berkaitan dengan hak Allah tadi, syarat taubat itu yang paling disetujui oleh para ulama itu 3 tadi itu. Ya, yaitu ikhlas, ada rasa penyesalan, kemudian ada al-azam, tekad, ya, tekad yang sangat kuat untuk tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan itu dosa. Nah, itu berkaitan dengan taubatan nasuha, ya, yaitu berkaitan dengan permohonan kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan tersendirinya dengan kita melakukan salat 5 waktu. Subhanallah, salat maghrib ke salat isya. Kita tadi pernah melakukan perbuatan dosa kecil. Dengan kita salat maghrib, salat isya, itu sudah terhapuskan. Subhanallah. Ya. Tapi antum jangan coba-coba. Seperti misalnya kan berkaitan dengan menikmati wajah perempuan, itu kan dosa kecil. Dosa kecil ini habis ini salat maghrib. Nah, kalau itu kalau ditumpukin terus jadi dosa besar antum. Dipelototin aja. Dosa kecil ini. Ya illal lamam kan? Seperti itu. Nah, seharusnya kan kalau ada geget di hati kan tundukkan pandangan kan, seperti itu. Nah, itu yang berkaitan. Artinya kita katakan dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan kita mengerjakan salat yang 5 waktu. Ya, tapi ketika antum paham seperti ini, jangan sampai antum punya hitungan matematika sendiri. Enggak apa-apa deh habis ini juga salat. Enggak begitu ya. Wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat yang akan datangnya, pekan yang akan datang. Penghapus dosa. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Termasuk wa Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Ya, Ramadhan ke Ramadhan yang akan datang. Ini tahun 1443 Hijriyah. Tahun depan 1444 Hijriyah. Nah, itu selama itu penghapus dosa-dosa kecil. Subhanallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jadi sebenarnya hadis ini enggak ada kaitannya berkaitan tentang masalah apa? Ancaman bagi mereka yang melakukan perbuatan tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja.
ini malah motivasi agar kita tersebut apa? Berpuasa. Kalau targhib ya, itu kan banyak sekali fadail tentang masalah ibadah siam yang sudah dibahas pada kesempatan yang lalu di bulan Ramadan. Masih terasa kok hangat-hangatnya Ramadan kan, seperti itu. Penghapus dosa, memasukkan kita ke dalam jannah, kemudian juga menjauhkan kita dari siksa api neraka, kemudian mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa dengan melaksanakan ibadah siam dan ibadah puasa. Kedudukannya itu sama seperti orang-orang yang mati syahid, kedudukannya sama seperti orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, dan banyak lagi keistimewaan puasa tersebut ya. Puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan itu keistimewaannya luar biasa, kita katakan seperti itu. Nah, ini namanya hadisnya apa? Targhib. Targhib itu motivasi. Tapi kalau ancaman itu namanya tarhib. Ya. Targhib pakai H. Tapi kalau H kecil, tarhib Ramadan ya, itu maksudnya apa? Menyambut Ramadan, ya kan? Jangan salah nanti. Rahaba yurahibu tarhiban, menyambut, ahlan wa sahlan. Ya, welcome ya, itu tarhib, tapi pakai H, tarhib. Ya, itu kita katakan berkaitan dengan ancaman pakai H. Nah, ada motivasi lagi namanya apa? Targhib, seperti itu. Jangan salah ya. Makanya hati-hati, penting antum ini. Kan sudah lama nih ngaji. Ada enggak 5 tahun di sini? Kalau saya sih 1,5 tahun, ya kan? Subhanallah. Yang lain kan sebelumnya ada nih masjid. Kapan dibangun? 5 tahun? Belum? Oh belum. 3 tahun? 3 tahun ya kan? Masa enggak bisa ngaji? Ya harus bisa. Kita sebelum meninggal dunia ini harus bisa mengaji. Dan kita membaca Al-Quran itu dengan tahsin dan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau antum salah saja berkaitan dengan makhraj huruf salah, itu artinya berbeda. Artinya apa? Berbeda. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, kemudian beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, Al-Hafidz Adz-Dzahabi membawakan hadis lagi. Nah, ini pun juga kita katakan berkaitan dengan masalah apa? Beliau menjelaskan bahwasannya puasa Ramadan itu bagian daripada arkanul Islam. Rukun Islam itu ada 5. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga hadis Abdullah ibnu Umar anak beliau ya, yang menjelaskan bahwasannya Islam itu terbangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama 2 kalimat syahadat, pondasi yang kedua adalah salat, pondasi yang ketiga zakat, pondasi yang keempat puasa Ramadan, pondasi yang kelima melaksanakan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain haji dan umrah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah haji dan ibadah umrah ini hukumnya wajib seumur hidup 1 kali. Ibadah umrah juga begitu. Anda tahu antum sudah punya kemampuan secara finansial, apalagi secara fisik. Tapi belum ada panggilan Ustaz. Belum jadwal Ana tahun ini Ustaz. Ana kepingin banget demi Allah haji. Nah sekarang yang antum lakukan apa? Antum sudah umrah belum? Belum Ustaz. Antum umrah. Karena antum punya kewajiban, dan umrah kapan waktu kan bisa. Nanti kita katakan di akhir Agustus kan sudah dibuka. Antum yang tahun ini belum ada panggilan haji karena masalah kuota tadi itu, antum umrahnya dulu kerjakan. Jangan sampai keburu meninggal dunia. Barang 1 kali seumur hidup antum. Karena Allah Jalla wa Ala menyatakan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah, lillahi ta'ala. Kata yang digunakan oleh Allah Jalla Jalaluhu fi'lul amr, kata perintah. Wal aslu fil amr al-wujub. Asal mula kata perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu bukan wajib, dan itu ternyata tidak ada. Dan itu diungkapkan ketika sahabat yang mulia Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abi syaikhan kabiran la yastati'u al-hajj wal umrata wa dha'na. Abah udah tua ya Rasulullah, sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah haji, sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah umrah, apalagi melakukan perjalanan jauh. Subhanallah, kita kan dari Jakarta ke kota suci Mekah ini kan perjalanan jauh. Fulus ada,
Subhanallah. Nah, sahabat yang mulia Abu Ghazin ini punya abah, tinggal di Madinah. Sudah tua. Secara finansial ada, tapi secara fisik tidak ada. Subhanallah, Rasulullah mengatakan apa? Hujja'an abik wa'tamir. Hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Perintah. Berarti kalau abah kita nih kebetulan beliau ada uang. Secara finansial sanggup untuk berangkat haji. Tapi karena faktor usia sudah tua, fisik udah lemah, nggak sanggup, kitalah yang mewakilkan. Masih hidup Ustaz? Iya, masih hidup. Jadi badal haji itu tidak hanya sekedar orang yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup pun juga boleh untuk kita badalkan, termasuk abah kita, termasuk umi kita, seperti itu. Bahkan kalau takdirnya abah antum meninggal misalnya dalam kondisi beliau belum haji, maka sebelum bagi-bagi warisan antum itu disisihkan dulu harta untuk keberangkatan haji abah antum, maksudnya membadalkan nanti. Kan ada kosnya lah, ada biayanya untuk membadalkan itu. Jadi sebelum bagi warisan ini berdasarkan hadis yang sahih dari hadis Buraidah radhiyallahu an, bahwasannya diceritakan tentang seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia, punya kemampuan secara finansial, ya kan, tapi keburu meninggal dunia. Kata Nabi, hajikan ya dari harta yang dia miliki tersebut, menunjukkan nanti antum sebelum bagi-bagi warisan tolong dong sisihkan uang ya sesuai dengan kesepakatan dari ahli waris untuk menghajikan abah antum, dan itu adalah perintah Nabi SAW dan hadisnya sahih. Hadisnya apa? Sahih. Wallahu a'lam. Nah, jadi Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah di sini cuma menjelaskan berkaitan tentang masalah apa? Masalah arkanul Islam. Di antara rukun Islam itu yang keempatnya adalah berpuasa Ramadan. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis ya 8, dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 16. Bunyal Islamu ala khamsin. Terbangunnya Islam ini di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis salati, melaksanakan salat yang 5 waktu. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji. Nah di sini disebutkan puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Nah sekali lagi kita katakan di dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan itu salah satu keutamaannya adalah termasuk arkanil Islam, termasuk rukun Islam. Tapi kita bacakan lagi hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau. Oral Islam wa qawaiduddin salasatun. Bahwasanya pondasinya Islam dan tiang-tiang agama tersebut itu ada 3. Ya, artinya berkaitan dengan kekuatan Islam, ikatan Islam itu ada 3. Pondasinya agama tersebut ada 3. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, ya 2 kalimat syahadat. Yang kedua wassalam, melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiganya adalah wassaumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 tadi, maka dia termasuk kafir. Maka dia tersebut termasuk kafir. Wah, naam. Nah, hadis ini sahih ya, dikeluarkan ya, disebutkan di sini hadis ini sahih diungkapkan oleh para ulama ya, dari Hammad bin Zaid bin Amr bin Malik ya Al-Bakari an Abi Zawja an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Nah, ini berkaitan tentang masalah hadis ini. Nah, kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan juga oleh Imam Ahmad. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qauluz zagh, ma lam yada' qaulaz zuri,
wal amala bihi wal jahla falaisa hajatan lillahi bi an yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan palsu, dusta, dan dia masih mempraktekkan itu perkataan palsu, masih tetap dusta, dan dia melakukan kebodohan, kejahilan, maka Allah Jalla wa'ala tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum pada saat berpuasa Ramadan tersebut. Di sini kita katakan, ya ini berkaitan erat dengan masalah orang yang berpuasa cuma sebatas menahan lapar dan haus. Ya, rubba shaim hadduhu alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasa yang dia lakukan itu cuma sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Tapi matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, lisannya juga tidak berpuasa. Ya, ini kita katakan mengakibatkan Allah Jalla wa'ala tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum tersebut. Jadi ini ancaman bagi kita yang berpuasa, tapi maaf, anggota tubuh yang lain gak berpuasa gitu loh. Artinya antum itu berpuasa cuma sekedar secara fikihnya doang. Ya, secara fikihnya dapat, tapi secara pahala tidak dapat, seperti itu. Ya, berpuasa enggak melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim di siang Ramadan. Secara fikihnya oke. Antum dari subuh sampai tenggelam matahari enggak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Tapi secara pahala dikarenakan mata antum tidak berpuasa, telinga antum tidak berpuasa, lisan antum tidak berpuasa, mengakibatkan Allah Jalla wa'ala tidaklah memberikan pahala buat antum yang melakukan puasa tadi. Kenapa? Karena puasanya antum cuma sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, ini kita katakan tidak khusus juga kan, berkaitan dengan ancaman orang meninggalkan ibadah siam, ibadah puasa. Ini lebih condong kepada hal yang berkaitan dengan kita yang berpuasa ini. Tolonglah berpuasanya itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga berpuasa seluruh anggota tubuh ini, yaitu apa? Jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Berpuasa dari perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Itu yang dimaksudkan dari hadis ini. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian juga oleh Al-Imam Ahmad. Sudah ada? Baik. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain. Nah, ini juga sebenarnya enggak ada kaitan dengan masalah bab kita ini. Makanya saya katakan tadi, setahu saya dengan kemiskinan ilmu yang saya miliki, berkaitan dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa tersebut, cuma hadis dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili tadi yang sudah kita bacakan. Taib, azan dulu, setelah azan baru kita teruskan dengan membacakan satu hadis lagi. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar. Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati al-qa'imati Muhammadan rasulullah badila wa ba'sukum Muhammadan wa ala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Taib, satu hadis lagi, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3545. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, ini pun juga hadis tidak berkaitan dengan masalah ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, secara sengaja. Ini berkaitan juga, kita katakan targhib juga, motivasi agar kita jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan yang Allah Jalla wa'ala jumpakan kepada kita. Artinya Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Ya, keberkahan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Salah satunya berlipat gandanya pahala amalan yang kita kerjakan selama Ramadan. Sekaligus juga keberkahan Ramadan itu tidak lain pintu-pintu surga yang berjumlah 8 terbuka, pintu neraka yang berjumlah 7 tertutup rapat. Kemudian terjadi pembebasan orang-orang dari siksa api neraka, dan itu dimulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini kan keberkahan yang luar biasa, tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Hatta nanti di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama, ya, di bulan Dzulhijjah kan bulan yang paling istimewa. Subhanallah, tidak ada keterangan baik dari ayat ataupun hadis bahwasanya pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, syaitan dibelenggu, syaitan tersebut diikat, dipersulit jalannya untuk menggoda manusia. Tidak. Itu cuma sebatas di Ramadan. Maka oleh sebab itu kita yang berjumpa dengan Ramadan, tolonglah gunakan Ramadan itu sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Jangan disia-siakan. Selesainya Ramadan kita dalam kondisi betul-betul diampuni. Bukan selesainya Ramadan dalam kondisi penuh dengan dosa. Nah, Rasulullah pernah naik ke atas mimbar beliau. Kebetulan mimbar beliau itu ada anak tangganya. Anak tangganya itu berjumlah 3. Nah, Nabi Muhammad itu pada hari itu mengucapkan amin 3 kali. Naik anak tangga yang pertama mengucapkan amin. Naik anak tangga yang kedua mengucapkan amin. Naik anak tangga yang ketiga mengucapkan amin. Para sahabat yang mendengar itu langsung bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, alaman amanta, apa yang antum aminkan ini? Rasulullah menerangkan, Jibril datang kepada aku, berdoa 3 permohonan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Jibril meminta aku agar aku mengaminkan doanya. Salah satu dari 3 tadi itu adalah ragima anf, rajulun adraka syahrul Ramadan, falam yughfarlah. Sungguh sangat celaka dan merugi seseorang yang sudah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, bukannya Ramadan diisi dengan kebaikan, bukannya Ramadan tersebut sebagai waktu untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, bukannya Ramadan tersebut diisi dengan kebajikan, bukannya Ramadan tersebut digunakan untuk, ya, melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi malah disia-siakan. Selesainya Ramadan bukannya diampuni, tapi malah selesainya Ramadan menumpuk dosa. Orang yang seperti ini celaka. Selesainya Ramadan tidak mengakibatkan dia diampuni dosa-dosanya. Nah, ini sekali lagi apa? Motivasi. Ya, targhib buat kita agar kita tersebut menggunakan Ramadan itu sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allahu Jalla Jalaluh. Tapi para ulama bersepakat, orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan itu bisa kufur, keluar daripada Islam. Dan para ulama juga bersepakat, orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja itu dosa besar. Tetap dia tersebut muslim. Hukumnya fasik, ya kan? Seperti itu. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja bukan karena alasan yang syar'i, bukan karena keringanan, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan, ya, dikenakan alasan-alasan yang lain, itu lebih buruk, lebih jelek daripada para penzina. Orang yang tidak berpuasa Ramadan secara sengaja itu lebih buruk, ya, lebih jelek, lebih besar dosanya ketimbang para penzina.
Orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan secara sengaja itu lebih buruk, lebih jelek daripada para penegak khamar. Ya, orang yang suka minum minuman keras. Kita tahu penzina dosa besar. Orang yang suka minum minuman keras dosa besar. Tapi kalau perbandingan, yang mana yang lebih besar dosanya? Yaitu orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini berkaitan dengan apa yang kita bahas, berkaitan dengan dosa besar yang ke-10, al-kabirah atau al-ashirah, ya, yaitu berkaitan dengan orang yang tidak berpuasa Ramadan secara sengaja, tanpa ada alasan yang syar'i dan tanpa ada rukhsah atau keringanan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pertanyaan? Ya. Bapak dulu silakan. Antum, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dia memang ada alasan kenapa diwakili, sakit misalnya. Iya, betul. Kenapa, Pak? Iya, jadi ada hadis sahih. Ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang dimana dia tersebut mengucapkan niatan hajinya. Labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, aku sambut undanganmu ya Allah untuk menghajikan subrumah. Rasulullah nengok, man subrumah? Siapa itu subrumah? Kata sahabat tersebut, akhun li ya Rasulullah, saudara laki-lakiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan qaribun li, pamilikku, kerabatku, orang dekatku. Rasulullah cuma bertanya satu pertanyaan. Ahajjaita anta? Apakah antum ini sudah haji? Belum ya Rasulullah, aku belum haji. Nah, kata Nabi, ya, hujja an nafsika, hajikan dulu buat dirimu tahun ini, nanti tahun depan baru menghajikan buat subrumah. Nah ini khusus Pak ya, untuk ibadah haji dan ibadah umrah itu jika ada alasan untuk diwakilkan seperti sakit, kayak kasusnya abahnya Abu Razin tadi itu, Al-Uqaili radhiyallahu an, abahnya sakit Pak, sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh. Ibadah haji, ibadah umrah itu kan ibadah, selain ibadah yang membutuhkan harta, juga membutuhkan apa? Fisik. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhan kabiran, la yastati'u al-hajj wal umrata wal dha'na. Abahku sudah enggak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, fisiknya lemah, umrah juga enggak bisa, melakukan perjalanan jauh enggak bisa. Tapi pulus ada, uang ada Pak, secara finansial mampu. Apa kata Nabi? Hujja'an abik wa'tamir, hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat dia. Nah ini khusus Pak, ini sebentar, ini khusus ya. Ibu saya 8 tahun, ya Pak, kemarin baru meninggal 8 bulan, gak sadar apa-apa, itu sholatnya gimana, apa bisa di... Oh itu lain lagi Pak, ini kan khusus, makanya saya bilang, beda dengan ibadah sholat, beda dengan, ya, iya sama-sama fardu ain, tapi kan kita ini kan beragama itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Ketika ada syariat yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga dijelaskan oleh hadis Nabi, maka kita sam'an wa ta'atan, kita dengar dan kita siap untuk taat. Bukan begitu Pak? Iya kan? Nah, Umi Antum tadi, subhanallah sudah tidak mampu lagi secara akal pikiran. Gimana Ustaz sholatnya boleh gak Anda wakilkan? Enggak ada keterangan hadis kita sebagai anak boleh mewakilkan. Bukan begitu Pak?
Tapi kalau puasa, bisa nggak diwakilkan Pak? Bisa. Ketika ibu antum misalnya sakit, umi antum nih sakit, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Keburu meninggal, antum belum membayarkan fidyahnya dia. Kan lansia tadi, kalau tidak berpuasa bayar apa? Fidyah Pak ya, fidyah tahu Pak ya? Memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Ya, sehari sesuai dengan makanan kita. Kalau untuk hitungan beras, seharinya itu 2 liter beras. Tayyib, keburu meninggal Pak. Nah ada sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, Umi ini punya utang puasa ya Rasulullah, gimana? Ya, disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah, man mata wa alaihi siyam falyasum waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan yang meninggal dunia ini punya utang puasa, maka hendaknya ahli warisnya apa? Melunasi utang puasa ya orang tuanya tadi ya kan yang meninggal dunia tadi itu. Ibu antum keburu meninggal, antum tahu betul, bapak tahu betul. Nih Umi ini punya utang puasa Ustadz, gimana? Berapa hari Pak? Ada 10 hari, bayarkan. Gimana cara bayarkan? Caranya 2. Ima bapak berpuasa dengan niatan puasa untuk ibu bapak, atau yang kedua bayar fidyah. Atau apa? Bayar fidyah. Kenapa boleh Pak? Ada dalil. Hadis yang menjelaskan. Kalau sholat enggak. Iya kan? Nah termasuk ibadah haji Pak. Termasuk ibadah haji. Jadi ada ibadah-ibadah karena alasan tertentu seperti sudah tidak sanggup lagi secara fisik atau sudah meninggal dunia tapi dia ada hal yang sifatnya tersebut harus dibayar, gimana? Apakah bisa diwakilkan oleh anaknya atau oleh saudaranya? Kalau sholat nggak ada. Ibadah sholat tidak bisa diwakilkan. Abah sakit, bah udah bang gak usah sholat, aku yang wakilkan. Nggak bisa. Tapi kalau ibadah haji, ibadah umrah bisa. Asal dengan catatan memang abah kita atau umi kita memang sudah tidak sanggup lagi secara fisik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Razin dan juga disebutkan di dalam hadis ada seorang perempuan dari suku Al-Khas'am bertanya juga tentang abahnya. Ya. Yang sudah tua, gak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh ya Rasulullah. Gimana? Aku boleh gak menghajikan buat beliau? Kata Nabi, hujji anhu. Hajikan buat dia. Ini insya Allah Pak kita haji sama-sama misalnya. Subhanallah, pas mabit di Mina, salah satu amalan mabit di Mina, yaitu apa? Melempar jamarat kan? Qadarallah takdirnya saya tidak mendoakan, Bapak sakit, Ustaz, anak sakit Ustaz. Anak gak bisa ke tempat jamarat, gimana? Tenang Pak, anak wakilkan. Boleh enggak? Boleh. Bolehnya itu kenapa? Karena atas dasar dalil. Saya dulu, untuk saya, misalnya jamratul sughra yang kecil, tujukan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya niatkan buat Bapak. Siapa nama Bapak misalnya? Dalam hati saya sebutkan. Nah itu ada dalilnya. Karena ada dalil, kita kan beragama pakai dalil. Pakai hujjah dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Understood Pak ya? Jelas insya Allah. Naam. Jadi kenapa kita pakai dalil? Karena dalil lah yang membuat kita tersebut melakukan amalan itu. Kalau nggak ada dalil nggak bisa. Sholat nggak bisa diganti, nggak bisa digantikan, abadan abada, nggak bisa diwakilkan. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua, Ustaz, anak puasa. Anak kebiasaan puasa Nabi Daud, Ustaz. Qadarallah ada undangan hari Ahad. Anak puasa sunnah nih, puasa Nabi Daud. Anak datang ke undangan itu, posisi anak batalkan atau teruskan puasa. Nah disebutkan dalam hadis Pak. Ini hadis lagi ya. Kalau puasa wajib, Bapak teruskan puasanya. Gak boleh Bapak batalkan. Meskipun ada undangan. Bapak datang ke undangan, tapi berhubung antum puasanya apa? Qadha, Ustaz, anak Ramadan kemarin sakit gak puasa. Ini sekarang qadha. Nah Bapak gak boleh batalkan. Tapi kalau misalnya puasa sunnah, pilihan. Kembali kepada kita Pak. Terserah Bapak mau teruskan puasa, monggo silahkan. Bapak batalkan juga silahkan. Bapak yang jadi amirnya, jadi pemimpinnya, batalkan. Atau tidak mau membatalkan. Ya kalau saya sih pinginnya take away Pak.
safari aja. Bawakan makanan buat buka puasa Pak ya, enaknya begitu ya. Tapi kan nggak mungkin di kawinan kita ngomong begitu Pak ya. Nih subhanallah enak-enak semua Pak. Ada Arabian food, ada Arafah food, ada lokal food, silahkan. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Ya, tapi kalau puasa sunnah pilihan. Bapak mau teruskan puasa, monggo silahkan. Mau batalkan nggak ada masalah. Nah, oh nggak ada Pak, nggak ada keterangan itu, tapi pilihan. Nggak ada keterangan bahwasanya kalau itu nggak. Tapi kan memang konsekuensinya Pak ya. Saya ngundang Bapak nih, namanya undangan tuh kan ada makan-makan dong Pak. Ya kan, Pak makan di rumah saya Pak ya hari ini. Oh iya, ya insya Allah Anda datang Ustadz, insya Allah Anda datang. Pas kita sudah suguhkan makanan, saya kan menghormati Bapak nih. Makanan ini, Bapak mau makan apa? Udah sediakan apa yang ada aja. Oh orang tua nih kita sediakan lah makanan yang enak-enak. Pas saya sudah suguhkan makan, Ustadz afwan Ustadz minta maaf, Anda puasa. Astagfirullah Bapak, Anda kan sudah jauh-jauh hari ngomong. Nah, itu yang tidak menghargai Pak. Iya kan, Bapak juga marah kalau Anda gituin kan. Si Ustadz ada-ada aja. Anda sudah ngundang jauh-jauh hari pakai puasa lagi. Iya kan. Hatta puasa wajib kan pelunasannya kan lama ya, 11 bulan. Kalau hari Sabtu, hari Ahad tuh ada undangan, kan bisa dipending pelunasan utang puasanya Senin kek, Selasa kek, Rebu kek, ya kan bisa. Apalagi yang ngundang keluarga Pak, gitu loh. Apalagi teman dekat, apalagi kita diawasin. Kan ditanya, Pak udah makan belum Pak? Udah makan belum? Belum. Ayo makan sini. Saya ambilkan. Afwan Ustaz, Anda puasa. Astagfirullah Pak. Nah itu yang menyakitkan kan, seperti itu gitu loh. Nah jadi ya pilihan. Cuma kan kalau kita diperhatikan orang apalagi undangan khusus itu, ya jangan puasa lah Pak gitu loh. Apalagi kan kalau untuk puasa wajib, pelunasan utang puasa ya, kan waktunya lama. Kemudian untuk puasa sunnah kan, bisa Bapak mulai lagi nanti puasa Nabi Daudnya hari Senin misalnya kan. Kan gampang, seperti itu. Islam itu mudah, jangan dipersulit kan, seperti itu. Artinya kita itu berusaha untuk menghargai orang yang mengundang kita lah, paling tidak seperti itu. Nah kecuali kalau mendadak, siang-siang ketemu Bapak. Pak ke rumah Pak, mampir Pak. Iya deh mampir. Subhanallah saya, Pak makan dulu Pak ya. Satat al-fusat, anak puasa sat. Wajib apa sunnah? Wajib, nggak boleh batalkan. Tapi kalau sunnah, terserah Bapak. Pak nih ada alhamdulillah Pak, ada kapsa, ada kebuli, ya kan, ada mandi. Terserah Bapak nih. Sat anak bawa aja deh Sat ya, buat buka puasa. Jadi Ustaz dapat pahalanya juga. Kan orang yang membukakan puasa kan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ayah, berhubung Bapak saya bawakan deh safari take away, kan seperti itu. Tapi itu kan sifatnya kita katakan kita menarik orang ketika ketemu di masjid zuhur, kita ajak makan kan seperti itu. Nah Bapak bisa beralasan saya puasa. Tapi kalau undangan kan jauh-jauh hari Pak. Ya itulah, disitulah penghargaan kita. Puasa sunnah bisa dipending, bukan begitu? Termasuk puasa yang Ayyamul Bid juga kan. Kita nih dapat Kamis, Jumat. Hari Sabtu kita diundang, pas tanggal 15-nya. Udahlah, boleh Ustaz diganti Ustaz, hari Ahadnya boleh. Hari Seninnya boleh, yang penting kan 3 hari setiap bulan. Berhubung ada undangan ya sudahlah kita menghargai, apalagi undangannya khusus untuk kita yang kita jelas diperhatikan lah nanti di undangan itu. Boleh kan, hadisnya kan ada yang khusus, ada yang umum. Jadi Ayyamul Bid itu yang khusus itu tanggal 13, 14, 15. Itu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Jundub bin Junadah. Tapi hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Abu Darda, ya, kemudian diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, itu kan disebutkan puasa 3 hari setiap bulan. Afdolnya berapa? 13, 14, dan 15. Tapi kan ada yang tanggal 13 kita nggak bisa puasa. Bulan apa itu? Bulan Dzulhijjah. Makanya kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tuh Ayyamul Bidnya antum itu antum majukan di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari bulan Dzulhijjah itu, 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang baik untuk beramal. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hamba yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala kecuali di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu.
Tanggal 13 kan nggak boleh puasa Pak. Ayyamu tasyrik. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari tasyrik itu kan hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allahu Jalla wa'ala. Bisa diganti nggak ayyamul bid kita? Bisa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, majukanlah. Kan sunnahnya di bulan Dzulhijjah itu berpuasa 9 hari yang pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid dan dikuatkan dalam hadis Ibunda Hafsah dan juga Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian kalau tidak sanggup 1 sampai tanggal 9 kita mengambil puasa Nabi Daud. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Enggak sanggup juga, Ayyamul Bid deh, puasa 3 hari. Kan yang penting puasa 3 hari setiap bulan. Bapak silakan mau 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9. Oh enggak sanggup juga, kita ambil puasa Senin Kemisnya. Enggak sanggup juga, jangan sampai ketinggalan. Puasa apa? Puasa Arafah bagi kita yang tidak berhaji. Karena penghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Begitu kira-kira Pak. Insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, terakhir. Jangan panjang-panjang. Iya, ini sebagian ulama juga menselisihkan kufur di sini tentunya setelah iqamatul hujjah dan kasyfu syubhat kita katakan. Ada sebagian yang menafsirkan kalau dia tersebut misalnya melakukan 1 di antara 10 yang membatalkan 2 kalimat syahadat, ya itu dia kufur. Kemudian kalau dia mengingkari kewajiban ibadah salat kufur, ya kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan kufur. Tapi kalau ada orang yang misalnya dia masih yakin puasa Ramadan itu wajib, tapi kena kefasikan dia, ya kena kenakalan dia nggak mau puasa. Kita tanya, antum nggak puasa nih? Enggak ya, lagi susah, anak perut nggak enak terus. Sakit antum? Enggak, anak nggak kuatan orangnya kalau lihat makanan. Kan begitu, subhanallah. Nah dia itu hukumnya apa? Fasik. Tapi antum yakin puasa Ramadan wajib? Wajib lah. Ya. Umi abah anak ngajarin begitu, wajib puasa Ramadan. Nah, hukumnya apa dia? Fasik. Nah, yang dimaksudkan di sini, Bapak, itu berkaitan dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Kalau dia mengingkari puasa Ramadan itu bukan wajib misalnya, dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia katakan bukan wajib, dia kufur. Tapi mengkafirkannya itu setelah apa? Iqamatul hujjah wa kasyfu syubhat. Kita jelaskan, antum salah ini. Kita terangkan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Tidak langsung dihukumi kan seperti itu. Ya, iqamatul hujjah dan kasyfu syubhat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.